Halo Libra, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu sepanjang tahun 2025. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek. Tapi ingat, buat Libra, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Libra, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Libra semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Fokus kepada kartu ini, bayangkan energi kamu yang akan muncul sepanjang tahun 2025, apakah yang terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Ada Just Breathe. Nah, ada Temperance. Di tahun ini, bisa jadi di pertengahan tahun, di bulan-bulan Juni, Juli ya, aku lihat akan ada sebuah kestabilan di kehidupan kamu, baik itu dari segi cinta, dari segi finansial, karena di sini kamu akan menemukan jalan atau solusi gitu ya. Dari permasalahan tentang cinta ataupun tentang keuangannya kamu ya, itu akan menemukan jalannya. Oke, kamu akan sangat bersyukur nantinya. Walaupun di awal-awal tahun itu kamu benar-benar merasakan agak sedikit kesulitan, tapi kamu akan menerima sesuatu hal yang mengejutkan. Ya, mungkin hadirnya seseorang, dan itu merupakan kado yang terindah yang kamu dapatkan sepanjang tahun 2025 ini, di mana seseorang ini nantinya bisa membantu kamu keluar dari permasalahan finansial atau pekerjaan, atau sosok ini ya mungkin akan menjadikan kamu itu adalah seseorang yang paling bahagia. Mungkin dari segi cinta, nanti kita akan baca dari detailnya ya tentang sebuah cinta. Nah, aku juga melihat intinya kamu di tahun ini ya, bisa jadi di bulan-bulan Maret kamu akan menerima atau di bulan Juni juga ya, atau Juli kamu akan menerima bisa jadi hal-hal yang menakjubkan tadi ya, dan kamu akhirnya benar-benar kayak bersyukur sekali, menikmati sekali, dan bahagia sekali. Nah, jadi di sini aku juga melihat bisa jadi leadership. Kamu itu juga akan bisa menjadi sosok pemimpin yang begitu bijaksana. Ini jika dalam karir, bisa jadi kamu itu akan mendapatkan sebuah promosi jabatan. Kamu mungkin akan mendapatkan sebuah kesempatan ya untuk memimpin sebuah komunitas ataupun perusahaan atau suatu pekerjaan atau bisnis begitu ya. Aku ngerasakan di sini bisa jadi terjadi di bulan-bulan Maret, bulan Februari Maret gitu ya, atau setelah Lebaran ya. Karena sepertinya perjalanan karir kamu ini sungguh sangat dinamis nantinya. Ya, mungkin di awal tahun kamu mencoba untuk ini kan ada skill development. Kamu itu merasakan, oh aku punya kelebihan ini, aku punya keahlian ini, skill kamu di bidang ini. Kamu mencoba untuk mengasahnya ya. Nah, di situ akhirnya mulai ada peluang dengan adanya talenta kamu, dengan adanya skill kamu, usaha kamu mulai kayak diincar banyak orang, diincar berbagai perusahaan, diincar berbagai rekan bisnis begitu ya, untuk ya mungkin masuk ke dalam pekerjaan mereka atau bisnis mereka. Nah, di sini aku melihat kamu itu seolah-olah menjadi orang yang penting nantinya. Jadi ini bisa terlihat ya di triwulan pertama ya, mungkin dari Maret, April, Mei gitu ya. Karena di awal tahun kamu udah menunjukkan skill kamu. Kamu seakan menyadari nih, di Januari ini bisa jadi kamu menyadari, apalagi mungkin setelah kamu mendengarkan readingan ini. Kamu merasakan, oh bener juga ya, aku itu punya kemampuan ini loh, aku itu punya kemampuan itu gitu loh. Jadi di situ
kamu mencoba untuk apa ya, kayak menunjukkan mungkin skill kamu tersebut, sehingga akhirnya dunia tahu, bahkan dari mulut ke mulut mereka jadinya tahu tentang siapa kamu, keahlian kamu, ya, kualitas kamu. Oke. Nah, jadi disitulah proses awalnya, sehingga akhirnya di bulan-bulan berikutnya banyak nih orang-orang yang mengincar kamu. Mulailah mereka berlomba, mulai mereka menawarkan sesuatu kepada kamu. Mungkin ini riset ini ya kamu akan menerima nantinya tawaran-tawaran pekerjaan. Oke. Dan di sini kamu akan lebih gampang juga ya. Kamu itu punya kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru, mungkin di dalam suatu perusahaan atau apa ya. Mungkin bisa jadi. Ada juga sih yang mengatakan atau yang merasakan gitu ya. Di awal tahun ini Kak, aku justru kehilangan pekerjaan. Jadi kamu jangan bersedih. Bisa jadi kehilangan pekerjaan kamu ini awal baru bagi kamu untuk menemukan atau menerima sesuatu hal yang baru, mungkin pekerjaan baru kayak itu, ya, keberuntungan baru kayak itu, ya. Jadi kamu jangan merasa aku nggak beruntung banget nih. Padahal diri dengan ini kayaknya beruntung. Tapi kenapa awal-awal tahun ini aku kehilangan pekerjaan? Bisa jadi ya. Ternyata itulah hal yang mungkin proses yang harus kamu lalui untuk kamu menemukan yang terbaik begitu loh. Jadi kita nggak boleh berpikiran negatif. Kita harus berpikiran positif. Bisa jadi segala sesuatu yang terjadi saat ini, walaupun itu membuat kamu kecewa, bersedih, bahkan menangis gitu ya. Yakinlah itu adalah awal baru bagi kamu. Ya, intinya kamu itu adalah orang yang bisa mewujudkan apa yang menjadi manifest kamu di sini. Oke? Dan aku juga melihat kalau dari segi keuangan, kamu itu akan benar-benar bisa mengelolanya dengan bijak ya. Intinya harus bijak ya. Mau tidak mau kamu harus bijak. Tidak boleh terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya. Mungkin kamu kurang perhitungan, kurang manajemennya gitu ya, sehingga akhirnya pengeluaran kamu itu terhadap suatu kebutuhan yang mungkin yang bukan kebutuhan yang kamu penuhi. Di situ yang akan membuat stuck ke apa ya, keuangannya kamu gitu loh. Ya, tidak balance. Tapi di sini aku melihat itu akan ada keseimbangan ya. Oke. Intinya apa ya? Kamu harus banyak nabung ya di sini, menabung karena banyak hal-hal yang tidak terduga nantinya di selama tahun ini ya, untuk kamu bisa jadi ya untuk promosi jabatan. Nah, kamu juga butuh uang nih, mungkin untuk apa? Untuk mempersiapkan apa yang kamu butuhkan gitu ya. Entah itu laptop, apakah itu pakaian baru gitu ya, atau sepatu baru mungkin itu ya. Jadi kamu butuh. Terus kamu juga selain mungkin dari perusahaan belum mendapatkan ya mungkin uang apa ya namanya, SPPD-nya itu belum keluar gitu ya, uang jalannya ya mungkin pakai uang kamu dulu. Jadi itu ada hal-hal yang tidak terduga nantinya, mungkin butuh nabung lah gitu ya. Oke. Nah, kalau aku lihat dari cinta di sini ada duality, ada the lover. Ada cinta yang akan terbangun di sini. Ada cinta yang mungkin akan terbentuk di sini. Tapi kamu harus hati-hati karena banyak mungkin yang mengincar kamu yang aku katakan tadi ya. Tapi sebagian dari mereka itu ada yang hanya mencari sebuah apa ya, sebuah manfaat dari kamu. Apakah di situ nanti kamu akan menjadi pelarian bagi mereka? Karena di sini ada duality, ada the lover, ada cinta memang yang tumbuh, tapi cinta ini sungguh menyakitkan gitu loh. Ya, karena yang menyakiti kita itu bukan siapa-siapa, tapi adalah seseorang yang kita cintai. Karena kalau seseorang kita cintai tidak bisa mengikuti apa yang kita inginkan gitu ya, otomatis kita akan sakit kan, kecewa. Nah, jadi kalau mencintai itu boleh, tapi jangan terlalu gitu ya, berlebihan. Oke? Dan aku juga melihat di sini beberapa dari kamu mungkin akan bisa mengontrol emosi kamu. Oke. Terus kamu juga akan bisa menjadi sosok yang benar-benar layak untuk seseorang yang pantas buat kamu. Begitu. Kita coba lihat dari kartu oracle ya. Jadi untuk general kamu nanti kita akan coba baca lagi detailnya dari segi apa ya, percintaan kamu. Intinya kalau dari segi keuangan ya, finansial ya, semoga aja ada sesuatu yang akan kamu terima di sini. Apakah itu peluang untuk naik jabatan, promosi jabatan begitu ya, atau kamu punya peluang untuk membangun suatu bisnis
Nah, apalagi di sini ada koin. Money will be coming to you. Ya, uang akan datang kepada kamu. Ya, mungkin dengan kamu sudah menunjukkan kualitas diri kamu, otomatis bukan kamu lagi yang mencari pekerjaan atau mencari uang, tapi uang yang akan mencari kamu. Makanya yang aku katakan tadi, banyak orang yang mengincar kamu karena mereka ingin mungkin endorse kamu gitu ya, atau mereka ingin kamu itu join bareng mereka begitu ya. Atau bagi kamu yang belum punya pekerjaan nih, kamu harus tunjukkan walaupun kita tidak punya pekerjaan, tapi pasti dong kita manusia itu punya kelebihan. Jadi tunjukkan kelebihan kita itu, sehingga akhirnya membuat orang-orang mata-mata terpanah melihat kamu. Terus mereka mulai deh menaruh perhatian, mulai respect sama kamu ya, mulai mencari cara untuk mendekat ke kamu. Nah, di situ banyak nantinya orang-orang, oh aku punya bisnis ini loh, kayaknya aku bisa deh pakai jasa kamu gitu ya. Nah, disitulah dimulai karir kamu. Bisa jadi di awal tahun ini adalah awal yang juga berat bagi kamu untuk memulai segala sesuatunya ya. Tapi kamu harus yakin aja, karena di sini akan ada kestabilan dari hidup kamu ya. Nah, aku juga melihat di sini beberapa dari kamu pernah sampai meneteskan air mata, tetapi di sini kamu tidak akan meneteskan air mata lagi karena kamu sudah menjadi seseorang yang mungkin tangguh gitu loh. Nah, bahkan kamu akan makin berkilau, makin bersinar di tahun ini. Oke. Aku juga melihat beberapa dari kamu akan mendapatkan keadilan juga. Kamu mungkin akan menemukan sebuah mungkin pilihan, tapi pada akhirnya kamu akan adil untuk memilihnya gitu. Intinya kamu adil dengan diri kamu sendiri. Terus kamu itu benar-benar akan menemukan sesuatu hal yang membuat hidup kamu itu seimbang. Mungkin orang yang bisa membuat kamu bahagia, orang mungkin yang bisa memenuhi semua kebutuhan kamu ya, begitu. Di sini aku juga melihat ada peace and harmony. Ada sebuah kedamaian yang akan kamu dapatkan. Jadi di tahun ini ibarat kata itu ya ya pastinya itu kayak di bulan-bulan Juni, Juli, Agustus ya, itu kamu akan merasakan adanya sebuah kebahagiaan, adanya sebuah gairah kedamaian begitu ya, yang akan kamu rasakan. Karena perjuangan kamu itu kayak udah menunjukkan hasilnya, terus kamu kayak sedang menikmati gitu loh semua hasil kerja keras kamu tersebut ya. Dan aku juga melihat di sini ada episode of ill health depression. Kamu ya mungkin saatnya kamu untuk menghilangkan depresi kamu. Ini mungkin dari segi kesehatan. Beberapa dari kamu mungkin ada yang merasa depresi, bingung, suka lupa. Itu mungkin terpengaruh oleh pikiran-pikiran, di mana kamu mungkin bisa jadi dulu pernah ngerasakan hidup yang begitu terpuruk, hidup yang mungkin penuh dengan cobaan. Ternyata setelah kamu berpikir positif, kamu ambil semua hikmah yang terjadi di masa lalu, menjadikan kamu orang yang kuat dan bisa bertransformasi, begitu ya. Nah, di sini aku melihat inilah waktunya aku untuk menyembuhkan diri aku. Inilah waktunya aku untuk menunjukkan kepada dunia kalau aku itu adalah sosok yang layak, bahagia dan pantas untuk sukses dan lain sebagainya ya. Oke. Mohon maaf ya, suara aku agak sengau karena lagi nggak enak badan, flu juga ya. Oke, kita coba lihat dari segi percintaan. Atau bisa juga ya di sini riset kamu leadership ya, kamu itu kayak akan mendapatkan rezeki-rezeki yang tidak terduga. Mungkin rezeki itu tidak hanya bentuk uang, tapi ya mungkin dalam promosi jabatan atau mendapatkan pekerjaan baru begitu ya. Oke. Kita akan coba lihat dari segi percintaannya kamu. Apakah yang akan terbaca? Oke. Oke, satu lagi ya. Nah, ini dari percintaan kamu. Sepertinya kalau aku lihat dari segi keuangan, bisnis, kamu kayaknya oke-oke ya, oke banget gitu ya. Tapi di percintaan kamu nih ya sedikit membuat kamu merasa berat banget. Ini apakah beban aku ya? Tanggung jawab aku gitu loh. Karena bisa jadi selama ini kamu itu selalu ditemukan dengan orang-orang yang selalu berkhianat. Di sini ada the snake. Jadi kamu itu ya mungkin ketemu nih si A, ternyata dia berkhianat juga, menghadirkan orang ketiga ya. Karena ini udah jelas-jelas ini sama juga dengan the lover. Ada seduction, ada third party gitu ya. Jadi ini adalah bisa jadi kamu ini
pernah menjalani hubungan segitiga atau hubungan terlarang. Dan namun kamu di saat ini kamu mulai untuk melepaskan semua itu. Dimana aku akan lebih selektif lagi memilih atau melihat nih orang ini apakah single statusnya atau bagaimana. Ya mungkin kamu kan udah banyak pengalaman di masa lalu ya. Sekarang kamu mungkin akan bisa benar-benar kayak fokus lagi untuk melihat statusnya itu. Itu yang terpenting. Karena di sini banyak orang-orang yang bahkan sudah menikah itu menyukai kamu. Nggak tahu nih aura kamu itu bagaimana untuk mereka-mereka gitu ya. Karena banyak yang aku lihat di sini, tapi kamu harus bisa menghindari. Karena yakinlah seseorang yang layak buat kamu itu sebenarnya ada. Hanya saja kamu belum merasakan hal itu. Mungkin ini dalam proses juga gitu loh. Ya. Dan aku juga melihat ya, di saat kamu benar-benar time to heal, kamu coba untuk value, meningkatkan nilai kamu gitu ya. Disitulah akhirnya nanti kamu akan ngerasa aku udah layak kok menerima seseorang yang pantas gitu ya. Karena di sini juga ada unconditional love. Kamu akan segera bertemu dengan cinta yang tulus dari seseorang. Bisa jadi ini terjadi di bulan-bulan ya mungkin setelah lebaran begitu ya, atau mungkin mendekati lebaran haji. Nah ini kamu mungkin akan ketemu dengan seseorang tersebut ya. Kamu akan merasakan ada cinta yang tulus dari dia, ada cinta yang begitu besar mungkin yang kamu dan dia rasakan. Semoga aja ini nantinya akan membuat kamu bahagia. Oke, karena selama ini sudah cukup penderitaan kamu menemukan orang-orang yang salah ya. Kalau untuk kamu yang single, aku melihat akan ada peluang ya, peluang asmara yang menjanjikan untuk kamu. Kamu akan menerima di sini. Ya mungkin akan ada apa ya, tapi kamu harus hati-hati juga ya, karena orang-orang tersebut bahkan ada juga sih yang sudah menikah. Nah kamu harus hati-hati banget. Terus ada juga sih beberapa dari kamu yang sedang LDR atau saling memblokir ya. Ini akan ada komunikasi kamu itu akan terbuka kembali. Ya mungkin nantinya setelah terbuka komunikasinya kamu akan menjaga keharmonisan hubungan ini. Oke. Nah, untuk kamu yang berpasangan, aku melihat kamu perlu adanya usaha ekstra ya untuk menjaga ketenangan gitu ya, kedamaian, keharmonisan begitu ya. Nah begitu. Jadi intinya kamu jaga. Jika perlu ada yang harus kamu berikan surprise kepada pasangan, ya silakan berikan. Mungkin makanan kesukaannya, mungkin sesuatu hal yang dia sukai gitu ya. Coba kamu hadiahkan untuk dia. Ya semoga itu nantinya akan benar-benar membuat hubungan kamu dengan dia makin meningkat. Ya, kalau kesehatan aku melihat ya kamu di sini ya mungkin perlu memperhatikan kesehatan fisik kamu dan mental. Karena nantinya di awal-awal tahun ya kamu akan disebutkan. Tapi ya jika kamu yang punya kesehatan atau punya kesehatan yang terganggu, mungkin stres atau kayak suka panik ataupun suka apa ya kayak kekhawatiran lah, kekhawatiran berlebih gitu ya, anxiety. Bisa jadi ini mengakibatkan asam lambung. Di situ kamu harus benar-benar kayak jaga pola makan sehat kamu, stres kamu itu dikurangi. Karena mungkin stres ini juga terjadi di saat ya mungkin kamu mikirkan tentang cinta, ataupun ini mikirkan tentang pekerjaan yang begitu banyak gitu ya. Kalau pekerjaan banyak ya udah kamu kerjakan semampu kamu. Yang waktu kamu capek ya istirahat. Oke. Dan di sini aku juga melihat beberapa dari kamu mungkin ada pesan di sini. Intinya di saat ada skill development, kamu mungkin coba kembangkan keterampilan kamu, keluarkan ide baru kamu, dan aku melihat dan jalinlah networking untuk kamu untuk meningkatkan karir kamu juga, karena di sini juga ada leadership ya. Oke. Kalau dari segi keuangan, buat rencana-rencana keuangan kamu yang matang dan hindari pengeluaran-pengeluaran yang impulsif ya. Jadi intinya yang kamu butuhkan saja. Oke. Nah, jadi di sini kalau untuk cinta mungkin fokus pada komunikasi yang efektif. Maksudnya itu komunikasi ini jika dia ada feedback dengan kamu, terus dia itu benar-benar tidak pernah mengabaikan kamu, ya bangun hubungan itu jauh lebih baik. Jika kamu yang benar-benar yang single sudah menemukan seseorang, bisa jadi ada masa penjajakan atau perkenalan lebih dekat gitu ya. Ya bisa jadi nantinya di
mendekat akhir tahun ya, mungkin kamu akan berkomitmen di sini. Semoga ya, aminkan. Karena di sini aku melihat ya, dalam menerima kamu mungkin unconditional love, kamu akan menemukan seseorang yang layak di sini ya. Oke, kita akan coba cek apa yang terbaca dari kartu ini. 3 kartu saja. Ya. Speak your truth. Nah, kamu akan bisa mengeluarkan ya unek-unek dalam hati kamu, atau kamu yakin dengan kata-kata yang akan kamu keluarkan di sini. Intinya apapun yang akan kamu keluarkan itu adalah sebuah ide baru bagi kamu gitu loh, yang akan bisa menghasilkan. Jadi apapun yang ada, skill apapun kamu ya kamu keluarkan, kamu tunjukkan, kamu harus yakin dengan apa yang kamu miliki di sini ya. The inner voice, suara kamu itu akan benar-benar memiliki sebuah vibrasi yang cukup positif banget ya. Mungkin orang-orang mendengar suara kamu aja bisa tenang, bisa nyaman, bisa damai begitu ya. Nah, suara kamu itu juga akan didengar banyak orang. Jadi kamu itu cocok ya menjadi seseorang leadership atau apa ya. Trust your vibes. Jadi aku melihat kamu harus yakin ya dengan vibes kamu. Intinya apa ya? Yakin ini aku menemukan jaringan yang kuat ya untuk menemukan bahagia aku, menemukan kesuksesan aku ya, maka kamu akan menemukan change and transition. Kamu akan merubah diri kamu. Jadi di tahun ini perubahan itu akan terjadi. Kamu akan bisa melewati masa transisi kamu di sini ya. Masa transisi itu pasti akan bisa kamu lewati di sini. Dari perubahan kamu, transformasi kamu itu kayak benar-benar membuat banyak orang yang terpukau, tercengang di sini ya. Kamu akan makin bersinar, kamu akan benar-benar menunjukkan aura positif kamu ya. Kamu makin berkarisma. Itu adalah nilai plus bagi kamu untuk bisa mewujudkan semua impian kamu, oke? Oke teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya, dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.